Firman-Lah Tuhan, urapan Roh-Mu kiranya turun atas kami, di tengah-tengah kami. Urapilah setiap kami, bahkan terlebih hamba-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan tentunya kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua berkat kasih dan anugerah Tuhan. Kita dibela, kita dipelihara, kita lindungi, bahkan kita disertai oleh Tuhan. Sehingga saudaraku, kita boleh juga terus berjuang untuk kita boleh datang beribadah. Sekalipun mungkin dalam cuaca hujan dalam beberapa minggu ini, setiap minggu selalu hujan, tetapi kiranya itu tidak membuat semangat rohani kita, sukacita kita surut, tetapi kita terus semakin bergairah di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita firman-Nya, Tuhan memberikan kepada kita pengertian, sehingga kita memahami segala sesuatu itu terjadi adalah atas seizin dan sekehendak Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur, saudaraku, Tuhan terus memberikan kita firman-Nya dari waktu ke waktu, sehingga pengenalan kita, pemahaman kita, bahkan kedewasaan kita terus semakin bertumbuh. Dan tema firman Tuhan bagi kita, saudaraku, kita masih ikuti seri yang sudah kita perhatikan dari minggu yang lalu. Kalau pada minggu yang lalu kita mendengarkan tema firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dari kitab Yesaya, pasal yang ke-40 dari ayat 10 sampai kepada ayat 11. Dalam minggu ini, saudaraku, kami mengikuti juga fellowship ya hamba-hamba Tuhan internasional yang diadakan di Baloi Center, saudaraku. Ya, hamba Tuhan Bapak Pendeta Silitonga juga menyampaikan tema, ya saudaraku, yang juga sejalan dengan apa yang sudah kita dengarkan di penggembalaan. Ya, Bapak itu menyampaikan tema berjalan di jalan Tuhan. Ya, yang dikutip dari Mazmur 16 ayat 11. Kalau tidak salah ayat itu juga kita sudah dengar, kita sudah lihat pada minggu yang lalu, yang menjadi tujuan daripada perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan beberapa hamba Tuhan juga diberikan kesempatan bersaksi, juga menyampaikan hal yang sama. Ya, sekali lagi menyampaikan hal yang sama. Ya, namun tema bagi kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan, dikutip dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 dari ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ Tuhan tampil sebagai seorang gembala yang menuntun domba-dombanya dalam perjalanan. Anak-anak domba di pangkunya, sedangkan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tentu tujuan perjalanan itu ada. Kemana domba itu dibawa? Kemana domba itu diarahkan? Kemana jemaat itu? Kemana orang-orang percaya itu diarahkan? Kemana tujuan perjalanannya? Tentu ada. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu secara sekilas. Tetapi saya mengajak kita kembali dulu membaca nats ini, ya, supaya kita lanjutkan dalam seri yang keduanya. Yesaya 40 dari ayat 10 sampai kepada ayat 11. Ya. Lihat itu Tuhan Allah. Ya. Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya dia berkuasa. Terus. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Ya. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ya, ayat 11. Seperti seorang pembala yang menggembalakan kawanan ternaknya. Terus. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Ya, terus. Anak-anak
domba di pakunya, hidup domba di tubuhnya dengan hati-hati. Iya. Nah, puji Tuhan. Jadi dalam ayat 11 itu kita melihat, ya saudaraku, bagaimana Tuhan menuntun, ya, memimpin, mengarahkan perjalanan umatnya. Ia tampil seperti seorang gembala, sedangkan umatnya, orang-orang percaya itu digambarkan seperti domba. Iya. Nah, di ayat 10 kita sudah lihat pada minggu yang lalu, kalau dikatakan lihat itu Tuhan Allahmu. Ini ajakan supaya kita berfokus kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi dalam perjalanan hidup kita ini, dalam perjalanan rohani kita ini, saudaraku, nasihat yang pertama, arahan yang pertama, seruan yang pertama diserukan, mari berfokus kepada Tuhan. Lihat itu Tuhan Allahmu. Kalau kita tidak berhasil melihat Tuhan Allah dalam perjalanan kita, saudaraku, maka seringkali dalam perjalanan itu kita nanti akan merasa tidak mampu, tidak kuat, tidak sanggup, kecewa, ya, menghadapi segala sesuatunya. Maka di awal dikatakan, lihat itu Tuhan Allahmu. Lalu dalam ayat 11, dia diberikan satu gambaran. Dia tampil seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya ataupun orang-orang percaya. Ya, kalau anak-anak domba yang masih lemah dipangkunya, sedangkan induk-induk domba yang sudah dewasa ini dituntunnya dengan hati-hati dalam perjalanannya. Nah, kembali kita perhatikan. Kalau berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, jalan Tuhan dengan jalan kita tentu berbeda. Ya, sekali lagi, jalan Tuhan dengan jalan kita tentu berbeda. Kalau jalan kita selalu ingin jalan yang pintas, ya toh? Saudara selalu ingin jalan yang pintas, ya kan? Ya, saya kalau lewat di apa namanya, di jalan raya begitu. Jalan raya ini kadang-kala kan dua jalur. Ini jalurnya ke sana, ini jalurnya kemari. Ya. Kalau ada pemutaran itu agak jauh ke sana. Nah, kadang-kala pengendara itu dia ambil jalan pintas. Ada nanti sedikit, ya, pembatas jalan itu rusak, ya, dia akan ambil jalan pintas dari situ. Pernah lihat? Saudara pernah lakukan? Ya, pernah lakukan? Pernah. Jujur. Wah, memang jemaat GBUC memang orang-orang jujur ini. Iya. Itu membuktikan, menunjukkan kita manusia ini selalu menginginkan jalan yang pintas. Ya, selalu menginginkan jalan pintas. Kadangkala di pemutaran pun ada. Tetapi pemutaran itu yang sebelah sini. Yang ini boleh mutar. Yang dari sini nggak boleh mutar. Ada jalan seperti itu. Kalau saudara mengerti rambu-rambu. Ya, kecuali saudara tidak mengerti rambu-rambu. Yang dari sini dia mutar, tetapi yang dari sini nggak boleh. Tapi yang dari sini paksakan juga. Ya, kalau saudara datang dari SP, mau ke arah kemari, di situ kan ada pemutaran di SP itu, ya toh, arah ke Senawangi. Ya, tetapi saudara pahami, kalau dia datang dari lampu merah Simpang Putri Hijau, ya, datang dari sana itu nggak boleh mutar itu sebenarnya. Ya, itu nggak boleh. Kalau saudara yang ngerti itu, ya, itu nggak boleh, sebab itu bukan tempat dia pemutaran di situ. Ya, tetapi ada juga orang mau jalan pintas. Ya putar. Ya. Yang saya mau sampaikan, ya, manusia selalu menginginkan jalan pintas. Berbeda dengan Tuhan. Maka dalam Yesaya pasal 55, firman Tuhan berkata seperti ini. Pikiranmu, cara berpikirmu bukan seperti cara berpikirku, kata Tuhan. Iya, jalanmu
jalan pikiranmu bukan seperti jalan pikiranku. Itu yang dimaksudkan di situ. Yesaya 55 ayat 8 sampai kepada ayat 9. Yesaya 55, ya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, Ya. dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dikatakan sebab rancanganmu bukan rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Terus ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, Terus. demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, Terus. dan rancanganku dari rancanganmu. Iya. Rancanganmu atau pikiranmu dengan rancanganku atau pikiranku beda, kata Tuhan. Jalanmu dengan jalanku beda. Jalan pemikiranmu dengan jalan pemikiranku itu berbeda, kata Tuhan. Kalau jalan pemikiran kita manusia itu lebih identik dengan yang simple, ya saudaraku, yang instan, yang mudah, yang cepat. Tetapi berbeda dengan jalan pikiran Tuhan. Ya. Maka kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak berjalan mengikuti jalan pikiran kita, tetapi kita berjalan mengikuti jalan pikiran Tuhan. Amin. Bisa ditangkap toh? Nah, tema kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ia sebagai gembala, sedangkan kita digambarkan seperti domba-domba. Ada anak-anak domba yang masih lemah. Ada kehidupan rohani yang masih lemah, yang masih perlu ditopang, didukung. Tetapi ada induk-induk domba yang sudah dewasa, yang sudah bisa diberikan arahan, saudaraku, yang dituntun itu, tetapi dia sudah bisa berjalan sendiri. Ya, namun tetap dalam tuntunan, dalam arahan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, dengan hati-hati. Ya, namun kembali kita perhatikan, namun berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan bukan menurut pemikiran kita, bukan menurut jalan pikiran kita, tetapi kita berjalan menurut jalan pikiran Tuhan. Ya, sebab pikiran manusia itu mau yang simple, mau yang instan, mau yang cepat, berbeda. Ya, dengan Tuhan. Ya, tadi saya sudah memberikan gambaran kalau kita mengambil jalan yang pintas. Ya, maka ketika orang mengambil jalan pintas itu seringkali terjadi kecelakaan. Ketika mengambil jalan pintas. Hal yang sama secara rohani. Ya. Oleh sebab itulah maka Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Itu sangat jauh berbeda. Tetapi jalan Tuhan yang harus kita jalani bersama-sama. Sebab jalan Tuhan itu pada minggu yang lalu kita melihat tujuannya, sasarannya. Ya, saudara, kita berjalan di jalan Tuhan adalah menuju kepada hidup. Ya, sukacita dan kebahagiaan. Ya, kitab Mazmur saya kutip. Mazmur 16 dari ayat yang ke-11. Saya minta dipersiapkan nanti terjemahan bahasa sehari-hari. Ya. Ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, terus. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Ya. Ada nikmat senantiasa. Ya. Ya. Pemazmur mengungkapkan, Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan menuju kepada hidup. Ya. Jalan menuju kepada hidup. Ya, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan dilanjutkan, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari, ya, terjemahan bahasa sehari-hari, Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. ya, Padamu aku
mendapat kegembiraan berlimpah Ya, dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. nah ini yang menjadi tujuan perjalanan itu. Kita berjalan bersama dengan Tuhan menuju kepada kehidupan, hidup, sampai kepada hidup yang kekal. Selanjutnya, padamu aku mendapat kegembiraan yang berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Manusia sangat mendambakan 3 hal ini. Hidup, sukacita, dan kebahagiaan. Saya percaya kita pun merindukan ini. Untuk hidup, semua manusia rela mengorbankan segala sesuatu. Baik harta, waktu, tenaga, bahkan segala sesuatunya demi untuk mendapat hidup. Ya, supaya dia bisa hidup. Supaya dia bisa hidup umur panjang saja, manusia kadangkala rela mengorbankan segalanya. Ia rela mengorbankan hartanya, ia rela menjual segala sesuatu miliknya demi mempertahankan hidup. Ya. Bahkan yang kedua, sukacita. Ya. Manusia ya sudah sangat merindukan dan membutuhkan sukacita. Sekalipun manusia memiliki jabatan yang hebat, memiliki harta yang banyak, tetapi tidak memiliki sukacita, hidupnya itu bagaikan neraka. Maka manusia sangat mendambakan sukacita. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun mengarahkan kita kemari. Ini yang menjadi tujuannya. Hidup, sukacita, dan kebahagiaan. Ya. Kalau istilah dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-40 itu adalah hidup yang lebih baik. Tuhan mempersiapkan bagi kita sesuatu hidup yang lebih baik. Tuhan mempersiapkan bagi kita keadaan yang lebih baik. Tuhan mempersiapkan bagi kita bagian yang lebih baik. Ini dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kata kitanya itu ganti dengan kata saya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi saya. Amin. Sesuatu yang lebih baik. Ya, keluarga yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. Orang-orang muda mau pasangan yang lebih baik. Berjalan di jalan, jangan di jalanmu sendiri. Jangan mengikuti, menuruti rancanganmu sendiri. Tetapi ikuti rancangan Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Kalau saya katakan, orang-orang muda, rindu pasanganmu yang lebih baik, amin. Tapi berjalan di jalan Tuhan, amin. Mau ekonomimu lebih baik? Amin. Jalan di jalan Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Terjemahan sederhana saya. Dalam terjemahan sederhana. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab Allah mempunyai. Ya. Karena rencana Allah bukan hanya untuk mereka saja, Ya. tetapi untuk kita juga. Ya, terus. Allah menetapkan bahwa lebih baik mereka menunggu kita. Ya. Dan ketika kepercayaan kita sudah selesai. Perhatikan. Ketika kepercayaan kita sudah selesai diuji dan ya, kapan itu? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya.
Disitulah kepercayaan kita, iman kita itu diuji. Disitulah kepercayaan iman kita itu, rohani kita itu disempurnakan, didewasakan, dimantapkan. Ya, terus barulah kita semua menerima berkat yang luar biasa ya, yang disediakan bagi kita. Barulah kita menerima berkat yang luar biasa. Ya, setelah kita diuji dan disempurnakan di jalan yang kita tempuh bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Berkat yang lebih baik yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Di sini dikatakan berkat yang luar biasa. Ya, tetapi ini kita peroleh setelah kita selesai diuji dan disempurnakan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka nanti puncaknya dalam Wahyu pasal 21 dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang kelima. Ya, Tuhan akan berkata bahwasanya, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru. Yang lama sudah berlalu. Aku menghapus air matamu, duka citamu, perkabunganmu, kutuk itu kulalukan, kulewatkan. Ya, aku membuat segala sesuatunya menjadi baru. Ya. Jadi ketika Tuhan mengajak kita berjalan di jalan Tuhan, ya, jalan yang masih penuh dengan pergumulan air mata, duka cita, tujuan Tuhan membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Ya, sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan sudah persiapkan, yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan sampai kepada akhirnya. Wahyu 21 dari ayat 3 saya kutip. Demikian. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, ya, lihatlah, memang Allah ada di tengah-tengah manusia. Terus. Dan Dia akan diam bersama-sama dengan ya, mereka. Kemah Allah, ataupun bait sucinya Allah, ataupun tabernakelnya Allah. Tempat kediaman, tempat kehadiran Allah ada di tengah-tengah manusia. Iya, dan dikatakan, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah. Saudara perhatikan, sama halnya ketika perjalanan bangsa Israel, ketika mereka melewati padang gurun. Tuhan ada di sana, Tuhan hadir di sana, berjalan bersama dengan mereka. Kehadiran Tuhan itu dilambangkan seperti tiang awan dan tiang api. Kalau pada siang hari Tuhan itu tampil bagaikan tiang awan yang akan melindungi, menaungi mereka dari panas terik. Tetapi ketika pada malam hari Tuhan itu tampil bagaikan tiang api yang akan menerangi, bahkan menghangatkan mereka di tengah gelap dan dinginnya malam, serta menerangi perjalanan mereka. Tetapi saudara tahu, di manakah tiang awan dan tiang api itu ada? Di atas tabernakel, bait suci. Ya, di sanalah tiang awan dan tiang api itu yang juga melambangkan kemuliaan Allah. Kalau hidup kita ini menjadi bait sucinya Tuhan, tempat kehadiran Tuhan, yang dibangun, yang dipersiapkan, yang diperlengkapi, dan di dalamnya ada ibadah, ada persekutuan, ada pelayanan, maka di sana Tuhan hadir dalam kemuliaannya. Amin. Kehadiran Tuhan itu akan menuntun perjalanan umatnya. Maka perjalanan umatnya di padang gurun tidak akan ada yang sulit. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, tetapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi. Amin. Ketika Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan, selalu ada kuasa dan mujizat-mujizat Tuhan. Bukan tanpa tantangan, bukan tanpa masalah. Ya.
tetapi selalu ada solusi, ada mujizat Tuhan. Ya, oleh sebab itu dikatakan di sini dalam Wahyu pasal 21 tadi ayatnya yang ketiga. Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Lalu dilanjutkan ayat yang keempat. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, terus. Dan maut tidak akan ada. Ya, Tuhan hapus air mata. Ya. Maut, kematian juga Tuhan akan lenyapkan. Terus. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Terus. Atau duka cita. Iya, terus. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sudah berlalu. Lalu apa katanya ayat 5? Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Iya, lihatlah. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Iya, aku menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Kalau yang lama masih ditandai dengan duka cita, yang lama masih ditandai dengan air mata, yang lama masih ditandai dengan perkabungan. Tapi Tuhan berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya menjadi Tuhan membuatnya menjadi baru. Ia menyediakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita alami sebelumnya. Kalau yang sebelumnya masih ditandai dengan air mata. Kadangkala untuk memperoleh berkat kita masih ditandai dengan air mata. Bukan hanya keringat atau peluh. Kadang untuk mendapatkan makan, kita harus menangis. Kadang untuk mempertahankan, memperjuangkan nikah kita, pasangan kita, anak-anak kita, kita harus menangis. Kadangkala untuk mempertahankan, memperjuangkan kesehatan kita, kita harus menangis. Ya. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatunya. Kapan ini? Setelah kita jalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan bersama dengan Tuhan itu tadi kita sudah melihat dalam kitab Ibrani. Itu adalah perjalanan di mana kita sedang diuji. Dan kita semakin disempurnakan. Supaya kita layak menerima berkat yang sempurna, berkat yang luar biasa, berkat yang terbaik yang Tuhan persiapkan bagi kita. Haleluya. Bisa ditangkap toh? Amin. Ya. Namun selanjutnya, kalau kita bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, seringkali kita tidak mengingininya atau tidak menyukainya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kita ingin berjalan sendiri. Sekali lagi saudaraku, berjalan bersama dengan Tuhan seringkali kita tidak menyukai jalan itu. Atau tidak mengingininya. Sebab kita ingin berjalan di jalan kita sendiri. Tadi di awal saya sudah sampaikan karena manusia ya identik dengan jalan-jalan yang instan. Jalan yang singkat. Yesus memberikan nasihat dan pesan kepada Petrus sebelum Yesus terangkat ke sorga. Dalam Injil Yohanes pasal 21. Setelah Yesus berkata kepada Petrus untuk melayani, menggembalakan umat Tuhan. Yang terakhir Yesus berkata begini, Petrus,
ketika engkau muda, engkau berjalan menurut kehendak. Kemana saja engkau mau. Tetapi setelah engkau tua, artinya setelah engkau dewasa, engkau akan memberikan tanganmu untuk diikat. Dan orang lain yang akan mengarahkan jalan, perjalanan. Engkau menurut. Dengan kata lain, ya, kalau engkau sudah dewasa, engkau akan berjalan di jalan yang tidak engkau sukai. Tapi karena engkau masih anak-anak, ya engkau berjalan menurut maumu. Ayat 18 ya. Aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya ketika engkau masih muda, terus engkau mengikat pinggangmu sendiri, terus dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. ya, engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Ya, dia jalan semaunya saja. Sebab dia belum berpikiran, saudaraku, mana ini jalan yang membahayakan, belum. Ya, saya kutip contoh saja, supaya lebih mudah. Ya, saudara yang punya anak bayi. Ya, seringkali anak kita itu kan jalan, ya, menurut maunya saja. Ya, dia tidak tahu mana itu lubang, mana itu paret, mana itu api. Ya, nanti kalau di samping rumah saudara ada bakar sampah, dia dekati itu. Ya, saudara tarik, dia pergi lagi ke sana. Ya, dia jalan. Ya, jalan pun belum pas, belum jelas. Ya, saudaraku. Ya. Tetapi kadang-kala dia menuju ke jurang, ke lubang, ke parit. Itu anak-anak. Kadang kita larang, kita arahkan kepada jalan yang baik, dia tetap saja. Ya, dia ikuti jalan menurut keinginannya. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada Petrus, ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi terus, Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, kalau engkau sudah menjadi tua, artinya sudah menjadi dewasa, ya. engkau akan mengulurkan tanganmu, Terus, dan orang lain akan mengikat engkau, ya, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. iya. Jadi kalau engkau sudah tua, engkau sudah dewasa, engkau akan berjalan di tempat yang tidak engkau berjalan di tempat yang tidak engkau kehendaki. Ya, ini yang disebutkan dengan jalan Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan itu seringkali itu adalah jalan yang kita hindari. Jalan yang tidak kita kehendaki, jalan yang tidak kita sukai. Kita ingin jalan kita yang pintas. Bangsa Israel keluar dari Mesir, perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya toh? Ada jalan yang pintas. Sebenarnya dari Mesir ke Kanaan itu ada jalan pintas. Tidak perlu 40 tahun. Tetapi Tuhan memberikan jalan kepada mereka, jalan yang harus mereka lalui. Dan jalan itu harus mereka lalui 40 tahun. Supaya dalam perjalanan itu mereka diuji, dalam perjalanan itu mereka terbentuk. Ya, sehingga hati mereka melekat kepada Tuhan. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Oleh sebab itulah bangsa itu bersungut-sungut. Kenapa engkau Musa membawa kami melalui jalan ini? Mereka lupa Tuhan yang menentukan jalannya. Tanggap toh? Iya. Jadi sebenarnya ada jalan yang singkat, ada jalan pintas, ada jalan yang dekat. Tetapi Tuhan membawa mereka keliling, berputar. Sama halnya dengan hidup kita ini.
Perjalanan hidup kita ini, saudaraku, adalah perjalanan di jalan Tuhan. Tuhan sudah menentukan perjalanan hidup kita masing-masing. Ya. Dan kenapa Tuhan tentukan di jalan itu? Ada tujuan Tuhan. Tuhan sedang menguji kita supaya kita terbentuk sehingga kita layak dan siap menerima berkat yang terbaik. Haleluya. Iya. Jadi ada kadang-kala orang di bawah Tuhan berputar. Ya, kok lama kali sampai menikmati berkat tanah Kanaan? Kok yang selalu dinikmati berkat padang? Ya. Kok berkat padang gurun terus? Kenapa belum menikmati berkat Kanaan? Ya. Di padang gurun pun ini berkat yang dinikmati. Ini kebanyakan yang dibawa dari Mesir. Kenapa belum menikmati berkat Kanaan? Tuhan bawa berputar. Tuhan bawa kita berjalan di jalan Tuhan. Maka bicara tentang jalan Tuhan, ini jalan yang sering kali tidak disukai oleh umat Tuhan, oleh orang percaya. Kalau berkat Tuhan kita semua rindu. Saya percaya itu. Saudara rindu berkat Tuhan? Amin. Saudara rindu berjalan bersama dengan Tuhan? Amin. Ya kan? Saudara rindu berkat Tuhan? Saudara rindu berkat tanah perjanjian? Amen. Pertanyaan yang ketiga, saudara ingin dan rindu berjalan bersama dengan Tuhan? Amen. Jalan bersama dengan Tuhan ini jalan yang seringkali tidak disukai. Maka kepada Petrus sendiri pun Tuhan katakan, ya, mana tadi? Yohanes pasal yang ke-21 ayat 18 itu. Ya. Ayat 18, ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Orang lain mengikatmu. Artinya kita terikat dengan Tuhan. Kita terikat dengan Roh Kudus. Dan kita berjalan, kita dibawa, kita dituntun, digiring, dipimpin ke tempat yang tidak kita sukai. Maka jalan Tuhan itu seringkali kita tidak suka. Ya. Tidak suka berjalan di jalan Tuhan. Kalau ketika kita masih muda, ya saudaraku, artinya ketika kita masih kanak-kanak secara rohani, ya, kita berjalan menuruti keinginan kita masing-masing. Kehendak kita, maunya kita. Ya. Sama seperti saya katakan tadi, anak-anak. Ya, kadangkala kita saja pun yang sudah dewasa secara jasmani, kita selalu menginginkan jalan yang pintas. Apalagi kalau anak-anak. Anak-anak lebih lagi. Ya. Maka mana jalan-jalan pemotongan, ya selalu. Sebab tidak menyukai jalan yang Tuhan tunjukkan. Nah, oleh sebab itulah kadangkala jalan-jalan kita disekat sama Tuhan. Diapain? Disekat. Ya. Kitab Hosea pasal yang kedua mencatat itu. Ya, aku menyekat jalanmu, kata Tuhan. Ya. Supaya engkau tidak bisa pergi. Ya. Untuk mencari kekasih yang lain.
penuntun yang lain, Tuhan yang lain. Ya, kusekat jalanmu, kata Tuhan. Hosea pasal 2. Demikian ayat yang kelima. Ya. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Terus. Dan mendirikan pagar tembok punggung dia. Ya. Sehingga dia tidak dapat menemui ya, jalannya. Sehingga ia tidak dapat menemui jalannya. Kusekat, kata Tuhan. Ya. Maka jalan-jalan yang sering dilalui, saudaraku, yang bukan jalan yang ditentukan, ini ditutup. Saudara pernah melihat di jalan raya itu, kalau ada jalan-jalan tikus, jalan-jalan singkat begitu, datang pemerintah tutup lagi. Supaya jangan lewat dari situ. Ya, tetapi berjalanlah melalui jalur yang sudah ditentukan. Pernah lihat toh? Ya. Karena itu membahayakan. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, ya, dalam kitab Hosea, aku menyekat jalanmu. Ya, supaya engkau tidak mengikuti keinginanmu, jalanmu, tetapi engkau berjalan di jalan yang sudah kutentukan. Engkau bisa berjalan bersama dengan aku, kata Tuhan. Coba terus. Dia akan mengejar para kekasihnya. Tetapi tidak akan mencapai mereka. Iya, terus. Dia akan mencari mereka. Iya. Tetapi tidak bertemu dengan mereka. Terus. Maka dia akan berkata, iya, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Iya, terus. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Jadi karena Tuhan sudah sekat, Tuhan tutup, tujuannya supaya kita kembali kepada Tuhan. Ya. Kadangkala jalan-jalan kita yang salah, motivasi kita yang salah, cara berpikir kita yang salah, saudaraku, yang semua serba ingin instan, ingin cepat, ya, sehingga kita meninggalkan jalan Tuhan, sehingga kita makin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu maka Tuhan menyekat jalan-jalan kita, Tuhan menutup jalan-jalan kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Kadangkala jalan berkat kita pun ditutupnya, supaya kita kembali berharap kepada Tuhan. Supaya kita kembali mengandalkan Tuhan. Supaya kita kembali berseru dan mencari Tuhan. Aku menyekat jalan-jalanmu, kata Tuhan. Sehingga engkau tidak menemukan tujuanmu, keinginanmu. Sehingga engkau akan kembali kepada aku. Engkau akan berkata, ketika aku bersama dengan Tuhan, ketika aku bersama dengan Dia kekasihku, aku lebih berbahagia. Maka kalau ada jalan-jalan hidup kita yang tertutup, ada pintu-pintu berkatmu yang tertutup, itu baik bagimu. Supaya engkau kembali berkata, aku lebih berbahagia bersama dengan Tuhan. Aku lebih berbahagia ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kecuali kita mengeraskan hati. Kalau kita tetap mengeraskan hati, Tuhan sudah menutup pintu-pintu berkatnya. Tuhan sudah menutup jalan-jalannya. Tetapi masih terus mengeraskan hati, tidak kembali kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan, maka Tuhan akan berkata, biarkanlah dia. Jangan sampai Tuhan membiarkan kita. Ketika Tuhan berkata kepada Yeremia, biarkanlah dia. Yeremia bertanya, kenapa Tuhan? Tuhan menjawab, yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Yang ke penyakit, penyakitlah. Tuhan biarkan. Kenapa Tuhan biarkan? Karena Tuhan sudah melihat tidak akan ada perubahan. Jadi kalau dalam diri seseorang itu Tuhan lihat tidak akan ada lagi perubahan.
pembaharuan dalam hidupnya, tidak akan bisa lagi berubah, maka Tuhan akan berkata, biar. Bersyukurlah kita kalau Tuhan masih memberikan perhatian. Amin. Iya. Yeremia pasal 15. Saudara nanti boleh membacanya dari mulai pasal 14. Pada pasal 14 itulah dasarnya. Kenapa Tuhan berkata biarkan? Ya. Pasal 15 ayat 1. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, ya, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Ya. Usirlah mereka dari hadapanku, Ya. biarlah mereka pergi. Ya, biarlah mereka pergi. Jadi Tuhan biarkan. Ya. Kalau Tuhan sudah membiarkan, ini karena Tuhan sudah lihat tidak akan ada perubahan. Tapi kalau Tuhan masih mencegah, karena masih ada kemurahan Tuhan yang masih bisa mengubah membaharui kita. Amin. Iya, coba terus. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, ya, kemanakah kami harus pergi? Terus. Maka jawablah mereka, Bagaimana firman? Yang kemau-kemaulah, ya, yang kepedang-kepedanglah, terus. Yang kegelaparan-kegelaparanlah, ya, dan yang ketawanan-ketawananlah. Ini siapa yang berkata? Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Yang kemaut-kemaut lah. Molona mate pe, ba mate. Kalau binasa pun ya binasa lah. Karena Tuhan sudah melihat tidak akan ada perubahan. Jadi berjalan di jalan Tuhan itu bukan hal yang kita sukai. Seringkali kita masih berjalan ingin mengikuti jalan kita sendiri. Berjalan menurut maunya kita. Ya. Ke sorga itu maunya kita. Ya. Kita yang menentukan jalan kita untuk masuk ke sorga. Itu manusiawi. Tetapi saya mau sampaikan, saudara tidak akan pernah sampai ke sorga kalau tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk memperoleh berkat itu berjalan maunya menurut kita. Bahkan untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, saudaraku, untuk merebut sesuatu, maunya berjalan menurut jalannya kita. Rancangan kita, keinginan kita, cara berpikir kita. Tetapi Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Ya, jalanmu dengan jalanku beda. Kalau engkau mau mencapai hidup, engkau mau menerima sukacita, ya, bahkan juga kebahagiaan untuk selama-lamanya, sesuatu yang lebih baik, ya, engkau akan berjalan bersama dengan aku, kata Tuhan. Sekalipun jalan itu tidak engkau sukai. Sama seperti kepada bangsa Israel. Kalau engkau mau sampai ke tanah Kanaan, engkau harus berjalan menurut jalan yang kutunjukkan. Bukan menurut jalan yang engkau ingini. Ya. Tanah Kanaan itu sudah pernah mereka tinjau, sudah pernah. Musa kan pernah mengirim 12 pengintai. Ketika mereka berangkat mengintai, itu perjalanan paling 2 minggu saja. Ya, lalu mereka mengintai, mengelilingi wilayah Kanaan. Lalu mereka kembali, berangkat, mengintai, dan mereka kembali hanya 40 hari. Kenapa nggak langsung saja? Kenapa hanya 12 saja pengintai? Kenapa tidak langsung saja bangsa itu dibawa? Tuhan punya maksud.
Kan bisa saja kan? Ya, kenapa rupanya harus 12 saja pengintai? Dan pengintai itu sudah mengintai loh. Sudah berjalan ke Kanaan, mereka sudah mengintai kelilingi, bahkan mereka membawa tandan buah anggur. Dan hasilnya, hasil kanak-kanak itu. Lalu mereka pulang, lapor pada Musa. Ya, di antara pengintai itu juga ada Joshua, ada Kaleb, ada yang lain-lain. 10 pengintai lagi. Iya. Kenapa tidak sekalian saja bangsa itu dibawa masuk? Kenapa harus berputar keliling? Tuhan punya maksud. Sebab di padang gurun itulah mereka diuji. Di padang gurun itulah mereka disempurnakan. Ternyata mereka gagal. Ya, mereka nggak siap diberkati. Bukan Tuhan tidak mau memberkati, tetapi banyak orang yang tidak siap diberkati. Banyak orang yang tidak siap dipakai Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau pakai. Ya, bukan Tuhan tidak mau urapi. Bukan Tuhan tidak mau memberkati. Ya, bukan Tuhan tidak mau memberikan umur yang panjang. Bukan Tuhan tidak mau memberikan kesehatan. Ya, tetapi Tuhan membawa kita melalui jalannya. Tuhan punya maksud dan tujuan. Supaya disitulah kita diuji, diperlengkapi, disempurnakan. Supaya kita siap menerima berkat Tuhan. Dan berkat itu tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Berkat itu tidak membuat kita binasa. Berkat itu tidak membuat kita celaka. Dan berkat itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, maka mereka diuji. Kelemahan manusia kan di situ. Ya, tidak siap diberkati. Tidak siap dipakai. Bukan Tuhan tidak mau. Ya, maka banyak orang ketika dipakai Tuhan sombong. Ya, ketika dipakai Tuhan merasa bisa. Ya, sehingga tidak lagi berdoa, tidak lagi bersekutu, tidak lagi berserah. Karena merasa sudah mampu, sudah bisa, sudah biasa. Banyak orang diberkati Tuhan, tapi nggak mampu diberkati. Sebab setelah diberkati juga makin jauh dari Tuhan. Aku sudah punya berkat. Walaupun tidak berdoa, sudah ada berkat, sudah cukup. Pekerjaanku sudah aman. Nggak lagi kontrak. Dan ini sudah cukup. Ya, dengan macam-macam banyak pikiran. Ya, sehingga nggak perlu lagi berdoa, nggak perlu lagi berserah. Nggak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itulah maka Tuhan membawa bangsa itu melalui jalan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang di pikiran mereka. Bahkan Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang ada di pikiran saya. Dan juga apa yang ada dalam pikiran saudara. Tuhan tahu. Maka Tuhan menentukan jalan-jalan kita. Tujuan kita sama, Yerusalem baru. Amin. Tetapi pengalaman kita berbeda. Jalan bersama dengan Tuhan, pengalaman kita berbeda. Nggak sama. Tujuannya sama. Tetapi pengalaman dalam perjalanan itu berbeda. Ya, pengalaman Lazarus si miskin. Ingat Lazarus si miskin? Yang di depan pintu rumah si orang kaya. Ya, dan seringkali mengambil remah-remah dari bawah mejanya. Ya, pengalamannya itu dengan pengalamannya Zakheus beda. Ya, kalau pengalamannya si Lazarus si miskin, dia sudah miskin, sakit-sakitan sampai matinya. Itu toh? Ya. Tetapi dia berjalan bersama dengan Tuhan.
Sehingga dia sampai di pangkuan Abraham. Beda pengalamannya dengan Sakeus. Kalau Sakeus kan limpah harta. Ya, walaupun sebelumnya itu semuanya adalah hasil korupsi, kekerasan, penipuan, ya, menambah-nambah pajak, bunga, ya, riba, ya. Tetapi dia hidup sebelumnya kan dalam kelimpahan. Beda. Ya, pengalaman Petrus dengan Paulus sama-sama rasul, tetapi pengalamannya beda. Ya, kalau Petrus dari nelayan, kita tahu bagaimana kehidupan nelayan. Pendidikan mungkin juga terbatas. Beda dengan Paulus. Paulus orang yang berpendidikan. Ya, selalu berhadapan dengan pelajaran. Secara khusus pelajaran agama. Ya. Saudara yang terkasih, beda. Petrus dengan Paulus ini beda. Pengalamannya beda. Alkitab tidak mencatat Paulus punya pengalaman nelayan. Bagaimana cara menangkap ikan. Tetapi Petrus punya pengalaman di situ. Maka kepada Petrus, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, karena dia punya pengalaman. Ya, bagaimana cara menangkap ikan? Maka kalau saudara tidak punya pengalaman bagaimana cara memenangkan jiwa, tapi rindu jadi gembala, jangan-jangan kita mimpi. Maka kalau saudara rindu seorang gembala, menjadi seorang gembala, menggembalakan saudaraku, belajar dulu menangkan jiwa. Haleluya. Beda dengan Paulus. Paulus selalu berhadapan dengan pelajaran, disiplin, didikan. Maka Paulus itu bukan gembala. Tetapi dia mengakui dan berkata, pengajar. Dia rasul, dia pemberita Injil, dan juga sebagai pengajar. Ya, maka kalau mau jadi pengajar harus banyak belajar. Supaya jangan sampai pengajar yang kurang loh. Maksud saya yang kurang belajar, saudara tangkap kurang ajar. Ya. Jangan sampai pengajar yang kurang belajar, kurang materi. Ya, saudara langsung nyambungnya kurang ajar. Ya. Ini, saudaraku. Jadi jalannya beda, tapi tujuannya sama. Tuhan mau bawa kemana? Sasarannya sama, tapi jalannya beda. Maka jalan kita, pengalaman kita itu beda. Pengalaman saya dengan pengalaman saudara beda. Ya, tapi tujuannya adalah Sion, Yerusalem baru. Amin. Ya, ada mungkin pengalaman kita, saudaraku, sama seperti si Lazarus si miskin. Ya, nggak pernah menikmati kemewahan sampai Tuhan datang kembali. Puji Tuhan. Ya, kita berjalan di jalan Tuhan dengan pengalaman seperti itu. Tapi Lazarus si miskin sampai toh? Ya, sampai. Ya. Walau sampai matinya tetap miskin. Dan bukan hanya itu, sampai matinya dia sakit-sakitan. Sampai anjing pun menjilati boroknya.
pengalamannya. Ya. Jadi pengalaman kita beda. Tergantung di jalan mana Tuhan memimpin kita. Mungkin pengalaman kita dari kehidupan yang sangat terbatas. Mungkin pengalaman kita dari kehidupan yang sakit-sakitan. Mungkin dari pengalaman kita dari keluarga yang rusak, yang hancur. Keluarga yang terluka. Ya. Keluarga yang tidak teratur, keluarga yang tidak disiplin. Ya, tetapi Tuhan membawa kita dari sana. Berjalan bersama dengan Tuhan kepada satu tujuan, Sion, Yerusalem baru. Tuhan mau membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Keadaan yang lebih baik. Sampai kepada hidup yang kekal. Dilimpahi dengan sukacita, dilimpahi dengan kebahagiaan. Amin. Haleluya. Ya. Hal yang kedua, tentu timbul satu pertanyaan begini. Bagaimana kalau kita tidak berjalan di jalan Tuhan? Dan pertanyaan yang kedua, dari mana kita tahu kalau kita berjalan dipimpin oleh Tuhan atau bersama dengan Tuhan? Atau justru perjalanan kita itu dipimpin oleh keinginan daging kita? Dipimpin oleh keinginan dunia? Atau sebaliknya lebih parah lagi, perjalanan kita itu justru dipimpin oleh setan iblis? Dari mana kita tahu? Ini dua pertanyaan yang perlu kita pahami, kita mengerti dengan baik. Yang pertama tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan? Apa konsekuensinya? Bagaimana hidup kita? Bagaimana keadaan? Kan ini kan seringkali menjadi pertanyaan. Dan dari pertanyaan yang satu timbul pertanyaan yang lain. Ya. Bagaimana rupanya kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan? Sedangkan orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan pun terlihat hidupnya lebih berhasil. Nah kan, timbul lagi pertanyaan. Iya. Pertanyaan yang pertama tadi, ya, kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, emangnya kenapa? Nah, lalu timbul pertanyaan lagi dari sana. Nah, bukankah orang-orang yang di luar Tuhan pun hidupnya terlihat seperti lebih berhasil? Sama seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 73 itu. Ya. Sampai pemazmur ini heran melihat secara batin dia cemburu. Karena dia melihat orang-orang fasik, orang-orang di luar Tuhan pun hidupnya mujur. Ya. Kadangkala justru lebih mujur dari hidupku katanya. Ya, coba Mazmur 73. Demikian ayat yang kedua. Coba dari ayat 3 saja langsung. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Terus? Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Iya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Iya. Sampai aku bagaikan cemburu katanya. Ya, bagaimana mereka mujur nasibnya, nggak pernah sakit, sehat, gemuk, makin berkembang, mengembang, ke depan, ke belakang, kiri, kanan. Ya, pertumbuhannya ke samping bukan ke atas. Ya, sampai pemazmur ini cemburu. Ya, padahal fasik, orang-orang fasik. Bahkan terus mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Terus dan mereka tidak pernah pulang seperti orang lain. Mengalami kesusahan. Sepertinya hidupnya lebih senang. Ya, seperti tidak pernah mengalami tulah. Ya.
Padahal awak bertekunnya awak, aktifnya awak ibadah. Ibadah pertama, ibadah kedua, yang gak ada ibadah ketiga, ibadah keempat. Ya, andai ada tetap juga nya. Nah, di ibadah pertama kambuh, lambung, di ibadah kedua asam urat, di ibadah PA kambuh, ini semua kambuh. Nah, BPJS mati, hepeng dah kadong. Penyakit kambuh. Saudara yang terkasih, sampai pemazmur ini seperti rasa cemburu. Bukan hanya itu saja, sebab itu mereka berkalungkan kejongkakan terus. dan berpakaian kekerasan. Iya, maka banyak orang-orang fasik akhirnya makin sombong. Ya, apalagi dibandingkan dirinya dengan orang-orang yang bertekun dalam Tuhan. Sementara orang yang bertekun dalam Tuhan, berkatnya pas-pasan, penyakitnya makin tambah. Ya, dia hidup fasik, nggak pernah ibadah, saudaraku, ya, tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, apalagi berdoa nggak pernah. Ya, jangankan bicara pelayanan. Ya, sehat, makin gemuk, makin berkembang. Ya. Sementara orang yang di dalam Tuhan, nah, makin banyak pergumulannya, sehingga orang-orang fasik tadi makin congkak, sombong, dan penuh dengan kekerasan. Ya, sehingga nanti nada menghina, merendahkan, cara bicara yang kasar, dan seterusnya. Terus, karena kegemukan kesalahan mereka menyolong, ya terus, hati mereka meluap-luap dengan sampah. ya, sehingga seringkali ada pikiran-pikiran saudaraku yang negatif, penuh dengan sangkaan. Ya, kau pula ibadah kau tapi nggak bertobat kau, melayani kau hidupmu tak beres. Ya, mulai menghakimi. Bukan lagi saudaraku, terus dengan sindiran-sindiran. Ya terus. Mereka menyindir dan mengapa-ngapai dengan jahatnya. Hal merasa membicarakan mereka dengan tinggi hati. Iya, sindiran, dan seterusnya sampai kepada ayat 13. Ya. Tetapi kalau kita memperhatikan, orang pasti tidak pernah berbahagia. Sekalipun ya, kelihatannya seperti berhasil. Ya, mungkin secara duniawi, secara ukuran duniawi, secara kemuliaan duniawi, mungkin dia terlihat berhasil. Punya pekerjaan, punya kedudukan, atau mungkin punya uang, punya harta. Tetapi kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 12 sampai kepada ayat 13 mencatat seperti ini. Ya, ia tidak pernah berbahagia. Tetapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu di hadirat Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Pengkhotbah. Pengkhotbah 8 ayat 12. Iya. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama. Iya terus. Namun aku tahu terus. Bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Iya, orang yang takut akan Allah lah yang akan beroleh kebahagiaan. Ya. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Takut terhadap hadiratnya. Iya terus. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Iya. Dan seperti bayang-bayang yang tidak akan panjang umur. Terus. Karena yang tidak takut terhadap hadirat. Karena tidak takut pada hadirat Allah. Iya. Jadi Tuhan semuanya sudah tentukan. Ya, walaupun terlihat orang fasik ini seperti berhasil, walau tidak berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi justru terlihat seperti berhasil, seperti sukses dalam banyak hal. Ya, tetapi Alkitab mencatat ia tidak pernah berbahagia. Ia tidak mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, sebab kebahagiaan itu bersumber dari Allah. Amin.
Ya, orang fasik tidak pernah mengalaminya. Ia tinggal menunggu hancurnya. Ya, Tuhan izinkan dia berhasil, Tuhan izinkan dia sukses, Tuhan izinkan dia menikmati kekayaan dunia, Tuhan izinkan dia mengalami kemuliaan dunia, tetapi tinggal menunggu waktu kejatuhan dan kehancurannya. Itu kalau kita kembali kepada Mazmur 73 tadi. Ya, kalau kita membaca Mazmur 73 tadi dari ayat 12, 13, 14 dan seterusnya. Ya, di situ benar-benar dicatat ya bagaimana kesudahannya. Ia akan hancur dalam waktu yang seketika. Ya, jadi walaupun Tuhan seperti membiarkan dia sukses, berhasil, terlihat seperti mulia, berharga, tetapi itu tinggal menunggu kehancuran. Tuhan tunggu sampai dosanya itu betul-betul genap, memuncak. Iya, dalam beberapa tempat, bahkan juga pribadi-pribadi manusia juga seperti itu. Kalau kita belajar dari sejarah, ya, Tuhan biarkan Israel itu di Mesir 430 tahun diperbudak, dianiaya. Dan Tuhan biarkan penduduk tanah Kanaan itu berkembang. Ya toh? Dulu kan Kanaan kan Tuhan sudah serahkan kepada Abraham. Tetapi keturunan Abraham akhirnya pindah dari sana. Masuk ke Mesir. Diperbudak di sana. Ya. Lalu orang-orang yang menduduki tanah Kanaan Tuhan biarkan berkembang. Bukan hanya jumlahnya, tetapi juga dosanya. Ya. Sehingga dikatakan begini dalam nubuatan kepada Abraham dalam Kejadian 15. Sampai genap kejahatan atau dosa orang Amori itu. Maka aku akan menghukumnya. Dan tanah Kanaan itu kembali kuberikan kepada keturunanmu. Kata Tuhan kepada Abraham. Ya, jadi Tuhan tunggu. Ya. Walaupun Israel itu tersiksa di Mesir, diperbudak di Mesir, tapi Tuhan tunggu sampai dosa penduduk tanah Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Yebus, dan penduduk yang lain, sampai genap dosanya, kejahatannya itu, baru Tuhan singkirkan. Hal yang sama dengan Sodom, Gomora. Ya, Tuhan sudah dengar dalam Kejadian 18. Tuhan sudah mendengar keluh kesah orang tentang Sodom Gomora. Bagaimana kejahatannya, bagaimana dosanya. Tuhan sudah dengar. Tetapi Tuhan tunggu sampai genap dosa kejahatannya itu. Sampai puncaknya, sampai sempurna. Baru Tuhan turun. Dan menghukum Sodom Gomora. Ya. Sama halnya dengan manusia zaman akhir ini pun begitu. Dunia sekarang ini sudah dikuasai kegelapan dosa. Kejahatan manusia sudah meningkat. Ya, dosa yang dulu tabu dalam pandangan, dalam pemikiran, dalam perbuatan manusia, sekarang ini sudah seperti hal yang biasa. Bahkan dosa itu begitu dicintai. Tuhan menunggu sampai genap. Baru dia akan datang untuk menghukum. Bahkan manusia secara pribadi-pribadi pun begitu. Sampai genap dosanya. Baru Tuhan tampil untuk menghukum. Oleh sebab itu, sebagaimana tadi kita memperhatikan saudaraku, bahwasanya bukankah orang-orang di luar Tuhan terlihat seperti lebih berhasil
daripada orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan salah dan jangan tersesat. Walaupun orang-orang di luar Tuhan, orang-orang fasik, terlihat seperti berhasil. Yang pertama tadi, mereka tidak pernah mengalami kebahagiaan. Yang kedua, mereka tinggal menunggu waktu kejatuhan, kehancuran, ataupun kebinasaan. Ya. Oleh sebab itu, tetaplah berjalan di jalan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Amin. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kita mengetahui apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan atau kita berjalan dipimpin daging, dunia, atau iblis? Dari mana kita tahu? Sedikit lagi saya sampaikan, saudara. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan mengalami pertumbuhan rohani dan juga kekuatan rohani. Jadi ia makin bertumbuh dan juga makin kuat. Saya kutip contohnya langsung saja Yesus. Ya, perhatikan Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-40 ya. Demikian, Ya, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, ya, penuh hikmat dan kasih karunia Allah kepada-Nya. iya. Ini Yesus di masa bayinya. Masa bayinya. Coba lihat perikopnya di situ. Apa perikopnya? Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Iya. siang dan malam. Itu pada waktu bayi. Jadi Yesus itu pada waktu bayi juga dia bertumbuh dengan baik dan bertambah kuat. Kenapa? Karena orang tuanya juga membawa dia berjalan di jalan Tuhan. Tuhan berkata bawa anak itu ke Mesir, dibawa ke Mesir. Setelah Herodes mati, dibawa ke Israel. Tetapi di tengah jalan diingatkan, bawa ke Galilea. Berjalan di jalan Tuhan. Ya, sehingga pertumbuhannya dan kekuatannya terus meningkat. Andai tidak berjalan di jalan Tuhan, ia akan berhadapan dengan Herodes. Tapi berjalan di jalan Tuhan. Dari masa bayinya, terus kepada masa remajanya, masa mudanya. Itu ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, Ya. dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Iya, jadi bertumbuh terus. Itu di masa remajanya. Saudara boleh lihat itu dari ayat 41-42. Ketika orang tuanya membawa dia ke Yerusalem pada umur 12 tahun. Iya. Jadi pertumbuhannya di masa bayinya, masa balitanya itu bertumbuh dan terus bertambah kuat. Dalam keremajaannya, masa mudanya, dia juga bertumbuh dan makin kuat sebab berjalan di jalan. Ya, jadi baik anak-anak kita, baik orang-orang muda, remaja-remaja, kalau berjalan di jalan Tuhan akan terus mengalami pertumbuhan rohani dan semakin kuat rohaninya. Amin. Amin. Ya, dari mana kita tahu kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita, rohani kita makin bertumbuh, rohani kita makin kuat. Haleluya. Kita Mazmur 84 mencatat mereka yang berjalan menghadap Allah di Sion makin lama makin kuat. Amin. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Hidup orang benar itu bagaikan sampai rembang tengah hari, bagaikan terang fajar kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Semakin terang, makin jelas, makin bersinar, makin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu toh? Iya, atau boleh dibacakan sebentar?
Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar Iya, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. iya. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan makin lama makin bertumbuh. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan makin lama makin kuat. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan hidupnya makin terang, makin jelas, makin terlihat, masa depannya makin jelas. Haleluya. Oleh sebab itu kita perlu menyelidik diri kita. Pemazmur mengungkapkan dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai kepada ayat 24. Selidiklah aku ya Tuhan, apakah jalanku serong? Kalau jalanku serong, pimpinlah aku, tuntunlah aku di jalanmu. Supaya aku berjalan di jalan Tuhan, aku berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga makin lama aku makin bertumbuh, makin lama aku makin kuat, makin lama aku makin bersinar menjadi terang. Haleluya. Kita menyelidik diri kita dengan segala kerendahan hati. Apakah kita selama ini berjalan bersama dengan Tuhan? Atau kita berjalan mengikuti diri kita sendiri? Kita selidik hati kita. Mohon kemurahan Tuhan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong kita. Sehingga kita berjalan bersama dengan